Selamat datang di Hendra Blog, tempat belajar tak pernah berhenti. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Bersama dengan saya, hamba Allah sebagai moderator di sini. Mari kita mulai terjemah Daqaiqul Akhbar bab 11. Memanggilnya ruh setelah keluar dari badan. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anhu, ia berkata, "Aku sedang duduk dengan bersila di dalam rumah. Pada waktu itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk, lalu beliau memberi salam kepadaku. Tatkala aku hendak berdiri untuk memuliakan beliau, sebagaimana adat kebiasaanku ketika beliau masuk rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah kamu di tempatmu, tidak ada buatmu untuk berdiri, hai Ummu Mukminin. Lalu Aisyah berkata, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk dan meletakkan kepalanya di atas pangkuanku. Beliau tidur dengan telentang, dan di atas tengkuknya aku berbuat mencari uban jenggotnya. Akhirnya aku melihat dalam jenggot Nabi terdapat 11 rambut putih. Lalu aku berpikir di dalam diriku, aku mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini akan meninggal sebelum aku, maka tinggallah umat ini tanpa ada nabi. Lalu aku menangis, sehingga air mataku mengalir di pipiku, dan meneteslah air mataku ke wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau terbangun dari tidurnya, seraya beliau bertanya, apa yang menjadikan kamu menangis, hai Ummu Mukminin? Lalu aku menceritakan kepada Nabi suatu cerita. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bertanya, keadaan apa yang paling pedih atas diri mayit? Aku menjawab, tidak ada keadaan yang lebih pedih atas diri mayit di saat keluarnya mayit dari rumahnya, sedangkan anak-anaknya berduka cita di belakangnya, seraya mengatakan, aduh, bapak, aduh. Ibu dan bapak berkata, aduh, anak. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini lebih pedih lagi, dan apa yang lebih pedih dari itu? Aku menjawab, tidak ada keadaan yang lebih pedih atas mayit ketika diletakkan dalam liang landak, kubur. Dan dirinya diuruk dengan tanah, kembalilah para kerabatnya, anak-anaknya, dan kekasih-kekasihnya, mereka semua menyerahkan mayit itu kepada Allah Ta'ala beserta perbuatan amalnya. Lalu datanglah Mungkar dan Nakir dalam kuburnya. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa yang lebih pedih dari itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hai Aisyah, sesungguhnya keadaan yang paling pedih atas diri mayit adalah ketika orang yang memandikan masuk kepadanya untuk memandikan dirinya. Lalu orang yang memandikan itu mengeluarkan cincin mayat muda dari jari-jarinya. Dan orang yang memandikan itu melepaskan baju pengantin dari badannya, serta melepaskan serban mayit tua dan mayit alim dari kepalanya guna dimandikan. Maka ketika itu, ruhnya memanggil sewaktu melihat mayit itu dalam keadaan telanjang dengan suara yang bisa didengar oleh seluruh makhluk kecuali jin dan manusia. Ruh itu mengucapkan, hai orang yang memandikan, aku meminta kepadamu demi Allah agar engkau mencopot bajuku dengan pelan, maka sesungguhnya aku pada saat ini benar-benar ingin istirahat akibat kesakitan dari tarikan malaikat maut. Ketika air itu dialirkan di atas tubuh mayit, maka mayit itu menjerit, sebagaimana tadi ia berkata, hai orang yang memandikan, demi Allah, engkau jangan mengalirkan airmu dengan panas, dan engkau jangan menjadikan airmu panas, dan jangan menjadikan dingin, maka sesungguhnya jasadku telah terbakar akibat dari copotnya ruh. Ketika orang-orang sama memandikan mayit, maka berkatalah ruh, demi Allah, hai orang yang memandikan, engkau jangan menjamah aku dengan kuat, maka sesungguhnya jasadku telah luka akibat dari keluarnya ruh. Ketika telah selesai dari memandikan mayit, lalu mayit diletakkan di dalam kafannya, kemudian diikat tempat kedua telapak kakinya.
mayit itu memanggil-manggil, "Demi Allah, hai orang yang memandikan, jangan engkau ikat kain kafan kepalaku, sehingga aku bisa melihat wajah istriku, anak-anakku, dan kerabat-kerabatku. Maka sesungguhnya waktu ini adalah melihatku, yang terakhir kali kepada mereka. Aku pada hari ini akan berpisah dengan mereka, dan aku tidak akan melihat mereka sampai pada hari kiamat." Ketika mayit dikeluarkan dari rumah, maka mayit itu memanggil-manggil, "Demi Allah, hai golonganku, kutinggalkan istriku dalam keadaan janda, maka sepatutnya bagi kamu semua agar jangan menyakitinya. Dan kutinggalkan anak-anakku dalam keadaan yatim, maka sepatutnya bagi kamu semua agar tidak menyakitinya. Sesungguhnya aku pada hari ini keluar dari rumahku, dan aku tidak akan kembali kepada mereka selamanya." Ketika mayit diletakkan di atas keranda, maka mayit itu memanggil-manggil, "Demi Allah, hai golonganku, engkau jangan tergesa-gesa membawaku sehingga aku mendengarkan suara istriku dan anak-anakku serta kerabat-kerabatku. Sesungguhnya aku pada hari ini akan berpisah dengan mereka sampai pada hari kiamat." Ketika mayit dipikul di atas keranda dan orang-orang yang mengantarkan sudah melangkah dengan 3 kali langkahan, tiba-tiba ada pemanggil dengan suara yang bisa didengarkan oleh segala sesuatu kecuali manusia dan jin. Dan ruh itu berkata, "Hai para kekasihku, hai para saudaraku, dan hai anak-anakku, janganlah kamu semua terbujuk oleh dunia, sebagaimana menipunya dunia kepadaku, dan janganlah kamu semua dipermainkan zaman sebagaimana zaman telah mempermainkan aku. Dan ambillah pelajaran dengan aku. Sesungguhnya aku telah meninggalkan semua yang aku kumpulkan untuk ahli warisku, dan mereka tidak mau menanggung sedikit pun dari kesalahanku. Dan di atas dunia Allah Ta'ala menghisap kepadaku, dan kamu semua bersenang-senang dengan dunia. Kemudian kamu tidak mau mendoakan kepadaku ketika kamu mensyalati atas jenazah. Dan ketika sebagian ahlinya dan teman-temannya kembali dari tempat salat, berkatalah mayit itu, "Demi Allah, hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ini mengetahui bahwa mayit itu lupa dikala hidupnya, dan tetapi kamu jangan lupa kepadaku dengan kecepatan ini sebelum kamu menanamku, sehingga aku bisa melihat kepada tempatku. Hai saudara-saudaraku, sesungguhnya aku ini mengetahui bahwa wajah mayit itu lebih dingin daripada air yang dingin di dalam beberapa hatinya orang yang hidup, dan tetapi janganlah kamu kembali dengan kecepatan ini." Ketika orang-orang meletakkan mayit di dekat kuburnya, maka berkatalah mayit itu, "Demi Allah, hai golonganku, dan hai saudara-saudaraku, aku ini mendoakan kepada kamu, tetapi kamu tidak mau mendoakan kepadaku." Ketika orang-orang meletakkan mayit di dalam luang landak kuburnya, berkatalah mayit itu, "Demi Allah, ahli warisku, aku tidak mengumpulkan harta yang banyak dari dunia ini, kecuali aku meninggalkannya buat kamu. Maka ingatlah kamu kepadaku dengan memperbanyak kebaikanmu yang pernah aku ajarkan kepadamu tentang isi Al-Quran dan tata krama, maka janganlah kamu melupakan aku dari mendoakan kepadaku." Berdasarkan hadits ini, ada sebuah cerita dari Abi Kilabah radhiyallahu anhu. Hikayat itu diceritakan, sesungguhnya Abi Kilabah bermimpi di dalam tidurnya, seolah-olah kubur itu telah pecah dan mayit-mayitnya sama keluar dari kuburnya, lalu mayit-mayit itu duduk di tepi kuburan, seolah-olah di antara kedua tangan setiap seorang dari mereka terdapat nampan yang terbikin dari nur. Maka aku bertanya kepadanya, "Aku tidak melihat di antara kedua tanganmu terdapat nur." Lalu mayit itu berkata, "Sesungguhnya mereka itu mempunyai anak dan beberapa teman yang menghadiahkan kebaikan kepadanya. Mereka sama bersedekah di dunia untuk ditujukan kepada mereka yang mati, dan nur inilah hasil dari apa yang mereka hadiahkan kepada mereka yang mati, dan aku ini mempunyai seorang anak yang tidak syalih, serta tidak mau mendoakan kepadaku dan tidak yang ditujukan kepadaku.
Oleh karena itu, aku ini tidak mempunyai nur dan aku ini merasa malu di antara tetangga-tetanggaku. Tatkala Abi Kilabah terbangun, ia lalu memanggil anaknya lelaki itu dan menceritakan apa yang diimpikannya, maka anaknya berkata, "Aku bertaubat di hadapan Tuhan dan aku tidak akan kembali kepada apa yang pernah aku lakukan untuk selamanya." Lalu anaknya lelaki itu tersibukkan oleh ketaatan kepada Allah dan berdoa serta bersedekah yang ditujukan kepada bapaknya. Dan tatkala telah lewat atas diri Abu Kilabah masa yang lama, maka Abi Kilabah bermimpi sekali lagi dalam tidurnya tentang kubur dan keadaannya. Ia melihat ada nur di hadapan lelaki itu. Nur itu lebih terang daripada sinar matahari dan lebih banyak dibandingkan dari nur teman-temannya. Maka lelaki itu berkata, "Semoga Allah membalas kebaikanmu dan aku telah selamat dari rasa malu kepada tetangga." Dalam sebuah hadits diriwayatkan, sesungguhnya malaikat maut itu masuk pada seorang lelaki di negeri Iskandaria. Lelaki itu bertanya, "Siapa kamu?" Malaikat itu menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Lelaki itu gemetaran terlihat pada ruas-ruasnya, yaitu daging yang ada di antara lambung dan bahunya. Malaikat maut itu berkata kepada lelaki itu, "Apa yang aku lihat ini?" Lelaki itu menjawab, "Karena aku takut dari api neraka." Malaikat itu berkata kepada lelaki tersebut, "Aku tuliskan untukmu satu kalam yang bisa menyelamatkan dari api neraka." Lelaki itu berkata, "Ya." Maka malaikat itu meminta buku, lalu menuliskan lafaz seraya berkata, "Kalimat ini bisa membebaskan dari api neraka." Ada seorang yang arif mendengarkan lelaki yang membaca, maka ia berkata, "Nama Zat yang terkasih ada pada kalimat ini, sehingga ia bisa melihat pada kekasihnya." Kemudian orang-orang berkata, "Sesungguhnya dunia ini beserta malaikat mautnya tidak bisa menyamai sedikit pun." Pada bobot Bismillahirrahmanirrahim. Dan aku berkata, "Sesungguhnya dunia tanpa malaikat maut tidak bernilai apa-apa sedikit pun. Karena sesungguhnya malaikat maut itu menyampaikan kekasih kepada yang dikasihi." Terima kasih banyak telah menonton. Jika Anda menikmati video ini, pastikan untuk menyukai, berlangganan, dan menekan ikon lonceng agar Anda tidak pernah melewatkan konten terbaru kami. Kami menghargai dukungan Anda dan berharap dapat menghadirkan lebih banyak video menarik. Nantikan dan sampai jumpa di lain waktu.